Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah toksikologi yang berjudul Reproductive and Developmental Toxicology. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Aini Reskianti, Eka Oktaviani Faisal, Nur Hanifah, Indomaya Patetei, dan saya sendiri Makfira Ramadhani. Nah, baik, langsung saja kita membahas tentang apa sih reproduksi seksual itu. Nah, reproduksi seksual adalah proses di mana materi genetik dalam DNA dari masing-masing orang tua ditransmisikan ke keturunannya dalam bentuk gamet atau sperma dan sel telur, di mana ini memerlukan pembuahan gamet betina oleh si pria tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke sistem reproduksi wanita. Bisa kita lihat pada gambar 74. Di situ terdapat beberapa organ internal yang terdapat pada sistem reproduksi wanita. Di antaranya yaitu ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi, perubahan siklik yang terjadi antara pubertas dan penuaan reproduksi dalam sistem reproduksi wanita disebut siklus menstruasi. Terdiri dari siklus ovarium dan siklus uterus. Keduanya terjalin erat namun sangat berbeda dalam peranannya masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus ovarium dan siklus uterus. Siklus ovarium adalah paru pertama siklus menstruasi dan terjadi di dalam ovarium. Ini pada dasarnya memerlukan produksi gamet betina. Dapat dipecah menjadi dua fase, yaitu fase folikuler dan fase luteal. Selama fase folikuler, beberapa oosit primer di dalam ovarium mengalami pematangan di dalam folikel. Hanya satu dari folikel ini yang akan melanjutkan proses perkembangan untuk membentuk oosit sekunder. Saat ovulasi yang biasanya terjadi pada hari ke-14 dan bergerak ke tuba fallopi menuju rahim. Selama fase luteal, folikel tempat oosit dilepaskan berkembang menjadi corpus luteum. Ini adalah struktur endokrin sementara yang mengeluarkan estrogen dan progesteron selama sekitar 14 hari. Jika pembuahan tidak terjadi, corpus luteum merosot menjadi corpus albikan, serta produksi dan rekresi progesteron dan estrogen berhenti. Nah, namun jika pembuahan terjadi, maka corpus luteum melanjutkan produksi dan sekresi progesteron sampai titik di mana plasenta mengambil alih tugas ini. Selanjutnya yaitu siklus uterus. Siklus uterus berhubungan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam uterus, khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan ketebalan dinding uterus sebagai persiapan untuk kemungkinan implantasi dan kehamilan. Jika pembuahan tidak terjadi, lapisan ini dilepaskan melalui menstruasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari testis, skortum, epididymis, kelenjar aksesorius, dan penis. Fungsi utamanya adalah produksi sperma yang layak dan hormon testosteron. Dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk bab ini kami fokuskan untuk membahas tentang testis dan epididymis. Testis adalah sepasang organ kelenjar yang terlibat dalam produksi sperma dan testosteron hormon. Mereka terdiri dari tulubus berbelit-belit yang padat, biasa disebut sebagai seminiferus tubulus, yang dilapisi dengan sel spermatogenik, sel Sertoli, dan sel Leydig. Sel Sertoli terlibat dalam perkembangan sperma. Mereka mendukung sel-sel tubulus seminiferus yang menyelimuti sel spermatogenik yang sedang berkembang, memberikan perlindungan dan nutrisi.
Mereka terikat bersama oleh persimpangan ketat yang dikenal sebagai sawar darah testis yang memiliki peran protektif, sedangkan sel Leydig hadir di jaringan antara tubulus seminiferus. Sel-sel ini terlibat dalam produksi dan sekresi testosteron. Lanjut, produksi sperma. Produksi sperma dewasa yang layak atau spermatozoa dari sel induk spermatogonium terjadi pada masa pubertas melalui proses yang disebut spermatogenesis. Adapun proses dari spermatogenesis adalah dimulai di tubulus seminiferus dari testis dan menyimpulkan di epididymis, di mana sperma matang dan disimpan sampai ejakulasi. Sel induk spermatogonium adalah titik awal spermatogenesis. Mereka ada di lapisan basal tubulus seminiferous dan dapat dikategorikan menjadi dua tipe berbeda, yaitu tipe A dan tipe B. Jenis sel spermatogonium adalah mereka yang mengalami pembelahan, di mana salah satu sel anak melanjutkan proses menjadi jenis sel spermatogonium. Sel lainnya tetap mengisi stok spermatogonia tipe A. Ini disebut pembaruan diri, mengingat banyaknya sperma yang perlu diproduksi selama masa hidup organisme. Tipe B spermatogonia dilanjutkan dengan proses pembelahan sel dan bermigrasi menuju lumen, bagian dalam dari tubulus seminiferus. Ini kemudian menjalani pembelahan sel lebih lanjut untuk menjadi spermatosit primer dan kemudian masing-masing sekunder. Pembelahan sel selanjutnya menghasilkan spermatid yang kemudian berdiferensiasi menjadi spermatozoa matang, yaitu sperma. Lanjut, struktur sperma. Sperma terdiri dari kepala dan ekor yang panjang. Kepala adalah bagian yang berisi DNA dan menyatu dengan sel telur dan ekornya, yang merupakan flagel yang dimodifikasi memberi sperma motilitas untuk berenang menuju sel telur. Setiap perubahan spermofologi, yaitu kelainan pada kepala sperma, flagellumor atau motilitas, dapat menjadi penanda yang berguna dari potensi toksisitas dan penurunan kesuburan. Proses reproduksi dan pemupukan. Fertilisasi adalah saat dua set kromosom dari gamet jantan dan betina bergabung untuk membentuk zigot diploid, yaitu telur yang telah dibuahi yang mengandung kromosom lengkap. Ini kemudian membelah menjadi bentuk blastokista yang kemudian ditanamkan ke dinding rahim yang disebut implantasi. Blastokista mengalami perubahan terus-menerus dan pembelahan sel yang menghasilkan perkembangan sistem organ dan embrio. Tahap embrio ditandai dengan perkembangan berkelanjutan dan diferensiasi sistem organ yang disebut organogenesis. Organogenesis adalah tahap kunci dalam proses reproduksi, di mana dari 2 hingga 8 minggu setelah pembuahan. Karena disinilah pembentukan sistem organ terjadi. Oleh karena itu, hal ini terkait dengan pembelahan sel yang cepat dan diferensiasi tunas jaringan yang sedang berkembang, yang berarti bahwa ini adalah waktu kritis di mana embrio yang sedang berkembang sangat rentan terhadap serangan racun. Sistem endokrin dan keterlibatannya dalam proses reproduksi. Sistem reproduksi sangat diatur oleh hormon, yang tentu saja berarti gangguan apapun terhadapnya akan berdampak tidak langsung pada proses reproduksi. Meskipun pada pria produksi hormon relatif konstan, pada wanita ini merupakan proses siklik. Sumbu hipotalamus, hipofisis, gonad memainkan peran penting dalam sistem reproduksi pria dan wanita. Ringkasan hormon yang terlibat dalam proses reproduksi. Yang pertama, gonadotropin atau melepaskan hormon. Diproduksi di hipotalamus, efeknya bertindak di kelenjar pituitari. Folik merangsang hormon. Diproduksi di kelenjar di bawah otak.
Efeknya bertindak pada ovarium pada wanita untuk merangsang pertumbuhan folikel, bekerja pada sel Sertoli dan di testis untuk merangsang produksi sperma di tubulus seminiferus. Luteinisasi hormon diproduksi di kelenjar di bawah otak, bertindak pada ovarium untuk menghasilkan estrogen, memicu ovulasi, dan mendorong perkembangan korpus luteum. Pada pria itu merangsang produksi testosteron di sel Leydig. Estrogen diproduksi di ovarium, efeknya pengaturan siklus menstruasi. Progesteron diproduksi di korpus luteum, efeknya bertindak di rahim agar siap untuk diimplantasi. Testosteron atau file jenis kelamin pria utama diproduksi di sel pengantar testis, efeknya merangsang spermatogenesis. Inhibin diproduksi di Sertoli, sel testis, dan folikel ovarium, efeknya menghambat produksi VSH pada kedua jenis kelamin. Prolaktin diproduksi di hipofisis anterior kelenjar, efeknya meningkatkan laktasi pada wanita. Yang terakhir, estradiol diproduksi di ovarium, pengantar siklus menstruasi dan estrus. Sumbu hipotalamus, hipofisis, gonad. Sumbu gonad adalah hubungan antara hipotalamus, kelenjar pituitari, dan gonad. Pada pria testis dan pada wanita ovarium. Slide selanjutnya yaitu reproduksi seksual dan implikasi paparan zat kimia. Yang pertama, ada efek pada kesuburan. Efek pada kesuburan ini dapat terjadi akibat racun pada pria atau wanita. Ini sebabnya studi in vivo melibatkan kedua jenis kelamin. Yang kedua, efek pada sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria dirancang untuk menghasilkan sperma yang layak yang berhasil membuahi sel telur di dalam rahim wanita. Yang ketiga, efek pada sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita jauh lebih kompleks. Ini karena tidak hanya melibatkan pembentukan dan perkembangan sel, tetapi juga tempat terjadinya pembuahan, implantasi, pertumbuhan, dan perkembangan embrio atau janin. Selanjutnya, konsekuensi paparan bahan kimia pada wanita. Perubahan dalam siklus menstruasi seringkali merupakan respon awal yang umum terhadap paparan bahan kimia, dan ini dapat berdampak signifikan pada kemampuan produktif organisme. Perubahan tersebut mungkin karena gangguan pada sumbu HPG. Sumbu HPG ini adalah hipotalamus hipofisis gonad yang memerankan peran penting dalam pengembangan dan regulasi sejumlah sistem tubuh, seperti sistem reproduksi dan kekebalan, yang mengakibatkan tidak terjadi ovulasi. Bisa juga timbul dari efek pada perkembangan atau pematangan oosit yang belum matang. Efek pada organisme berkembang. Yang pertama itu ada ovarium. Perubahan signifikan yang dianggap merugikan adalah menambah atau mengurangi berat ovarium, meningkatnya kejadian atresia folikuler atau kerusakan folikel ovarium, berkurangnya jumlah folikel primer, penurunan jumlah atau masa hidup korpora lutea atau massa jaringan kuning yang ada dalam ovarium. Yang kedua itu ada rahim atau serviks yang cacat, penurunan atau peningkatan berat uterus, hiperplasia endometrium, hipoplasia atau aplasia, penurunan jumlah situs implantasi, menambah atau mengurangi berat badan. Selanjutnya, vagina dan alat kelamin luar. Vagina atau vulva yang cacat, termasuk vulva yang dimaskulinisasi atau peningkatan jarak anogenital, hipoplasia atau aplasia vagina. Selanjutnya, kelenjar di bawah otak. Perubahan berat hipofisis membutuhkan konfirmasi histopatologi dari jenis sel yang terlibat. Produksi oosit, peningkatan yang signifikan pada tingkat atresia folikel atau kerusakan folikel ovarium. Perubahan dalam siklus, bukti pola atau panjang siklus yang tidak normal,
kegagalan ovulasi atau menstruasi yang tidak normal, kelenjar susu dan laktasi, penurunan produksi susu yang signifikan atau efek negatif pada kualitas susu, penuaan reproduksi, penurunan usia permulaan penuaan reproduksi. Sekian dari kelompok kami. Atas segala kekurangannya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.